Halo anak-anak, kita bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar seorang penjual dengan pembeli. Yang ini adalah gambar seorang ketua RT yang sedang memimpin rapat bersama warganya. Dan yang ini adalah pertandingan sepak bola antara dua tim. Ada persamaan dari beberapa gambar ini. Persamaannya adalah mereka saling berkomunikasi dan mereka juga saling melakukan kegiatan bersama-sama. Inilah yang disebut dengan interaksi. Jadi, pengertian interaksi adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Manusia melakukan interaksi dengan beberapa lingkungan. Contohnya di sini adalah lingkungan alam. Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam, kita harus tahu dulu apa itu lingkungan alam. Lingkungan alam adalah suatu daerah yang terbentuk secara alamiah tanpa melalui campur tangan manusia yang mencakup semua makhluk hidup yang disebut dengan biotik dan benda mati yang disebut dengan abiotik. Contoh dari komponen biotik adalah hewan dan tumbuhan. Lalu contoh dari komponen abiotik adalah air, udara, batu, dan lain-lain. Nah, manusia berinteraksi dengan alam, itu contohnya, ya manusia bercocok tanam, sehingga menghasilkan sayuran atau buah-buahan. Contoh kedua, manusia mencari ikan di laut. Dari dua contoh yang sudah disebutkan sebelumnya adalah contoh interaksi manusia dengan alam yang bersifat positif. Tetapi ada juga interaksi manusia dengan alam yang bersifat negatif atau yang tidak baik. Contohnya seperti gambar ini. Manusia menebang pohon di hutan. Nah, itu tidak baik karena dilakukan dengan sembarangan. Ada lagi, ketika manusia membuang sampah di sungai. Ini adalah interaksi yang tidak baik karena bisa mengakibatkan pencemaran di wilayah sungai. Selain dengan lingkungan alam, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial berarti manusia berinteraksi dengan sesamanya. Beberapa jenisnya adalah pertama, interaksi individu dengan individu. Ini maksudnya satu orang berinteraksi dengan satu orang. Contoh di sini adalah seorang ibu yang membantu anaknya belajar. Lalu interaksi antara individu dengan kelompok, yaitu satu orang dengan beberapa orang. Contohnya guru yang sedang mengajar murid-murid di kelas. Lalu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah ini, dua kelompok anak yang sedang bermain tarik tambang. Selain itu masih ada lagi contoh interaksi yang bisa kalian temui di sekitar kita. Coba anak-anak cari dan ingat-ingat interaksi apa saja yang bisa terjadi di sekeliling kita. Oke, demikian dulu video kita hari ini. Jangan lupa tetap baca buku dan latihan soal untuk menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak. Sampai ketemu di video kita selanjutnya.